Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salah Bu. Selamat pagi, langsung jawabnya pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Taman Merah yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan yang saya kasihi adik saya berdua, calon guru penggerak Ibu Asih dengan Pak Tasmi. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, patutlah kita bersyukur karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua dikumpulkan hari ini dalam rangkaian kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Lucia Francisca Major SPD. Baik, untuk mempersingkat kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdiri. Kita mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah ku berdiri, jadikan dirimu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Yang berikut doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami sampaikan kehadiratmu atas berkat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh memperkenankan kami berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon padamu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengutus terang Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kegiatan kami pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mengajar kita. Doa. Cara yang berikut adalah sosialisasi berbagai praktik baik diseminasi budaya positif. Kalau kita melihat judulnya ini, pasti rekan-rekan guru semua
bingung. Apa itu diseminisasi? Dan kalau kata budaya dan positif kita sudah tahu, tapi diseminisasi ini, diseminasi ini kita belum tahu. Oleh karena itu, agar kita tahu, saya langsung serahkan kepada Ibu Asli yang sebagai pembawa materi tentang berbagi praktik baik ini. Kepada Ibu Asli, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Frit yang sudah membuka kegiatan kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tanah Merah yang sudah mengizinkan saya melakukan kegiatan berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan di SMP Negeri Tanah Merah. Yang saya hormati juga rekan-rekan guru SMP Negeri Tanah Merah. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman untuk melancarkan kegiatan saya pada hari ini. Sebelum masuk ke materi mengenai diseminasi budaya positif, izinkan saya menyapa teman-teman dengan sebuah pantun. Tapi tidak perlu teman-teman membalas dengan kata cakap. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Semangat pagi, Pagi, luar biasa. Saya ulangi satu kali lagi. Semangat pagi, Pagi, luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya teman-teman. Kita masuk ke kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi, kalau menurut teman-teman, budaya positif ini pasti kita sudah sering dengar ya. Sedangkan kalimat diseminasi ini, apa ada yang sudah pernah mendengar atau baru mendengar ini? Kalau memang baru mendengar, diseminasi ini artinya menyebarkan informasi. Berarti penyampaian informasi atau sosialisasi mengenai budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif artinya saya akan menyebarkan informasi kepada teman-teman mengenai budaya positif yang ada di sekitar SMP Negeri Tanah Merah. Dalam kegiatan penyebaran budaya positif, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, di kita punya sekolah ini pelaksanaan budaya positif ini sudah ada atau belum? Sudah ada ya? Kira-kira apa saja? Senyum, sapa, salam. Ya, senyum, sapa, salam, sopan santun atau 5S. Kemudian ada dengan kata keramat, terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Itu sudah kita laksanakan. Tetapi mungkin belum apa? Belum akurat ya. Jadi perlu dilakukan sosialisasi kembali supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif. Hal-hal yang menjadi kebiasaan kita tapi nilainya positif. Jika diarahkan atau dibiasakan setiap hari melalui kegiatan yang positif. Seperti menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga kerapian.
Lalu ada sopan dan santun. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Frit, ada senyum, salam, sapa, sopan santun ya. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah itu sebenarnya tidak mudah. Karena apa? Banyak peserta didik yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada peserta didik yang patuh terhadap guru, tetapi ada peserta didik yang malas tahu atau masa bodoh. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu sebenarnya agak susah juga ya. Kalau memang kita tidak melaksanakan sesuai dengan alurnya. Kalau sudah itu berarti perlu adanya kedisiplinan, harus disiplin. Kita membuat kegiatan dengan senyum, sapa, salam, sopan santun, tetapi perlu adanya disiplin. Jangan sampai kita hanya laksanakan pada kegiatan 1 bulan pertama, tetapi bulan-bulan berikut tidak terjadi. Lalu lepas bulan ketiga laksanakan lagi. Berarti tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, berarti kegiatan untuk budaya positifnya tidak akan berjalan dengan baik. Yang berikut mengenai poin-poin budaya positif, di sini saya ambil hanya 4 poin. Mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari keempat poin ini nanti sebentar akan saya jelaskan satu persatu. Ya, kita lihat yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian dalam budaya kita, makna dari kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau namanya motivasi internal berarti motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Tetapi jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya ketika anak-anak ada yang bandel, pasti kita guru akan membuat satu peraturan. Jika melanggar berarti dikenai hukuman. Itu berarti motivasinya berasal dari luar atau motivasi eksternal. Kalau seandainya motivasi berasal dari dalam atau internal, artinya siswa tersebut mau memperbaiki dirinya sendiri, tidak perlu mendapat teguran atau paksaan dari luar, paksaan dari temannya atau dari bapak ibu guru. Lanjut yang berikut mengenai nilai-nilai kebajikan ya. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini ada 6 institusi atau organisasi yang berbicara mengenai nilai-nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila, Primary Years Program, 9 pilar karakter, The Virtus Project, The 7 Essential Virtus, 7 Virtus dan keberhasilan hidup. Minta maaf kalau bahasa Inggrisnya agak miring-miring sedikit.
Dari keenam institusi ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Kenapa di sini ditampilkan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita gunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Pada poin yang ketiga tadi, kedua, poin yang kedua mengenai keyakinan kelas berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat yang pertama dari organisasi atau institut profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua dari Primary Years Program. Ada nilai toleransi, empati, rasa hormat, keingintahuan, integritas, kreativitas, mandiri, kerjasama, menghargai, percaya diri, antusias, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari Primary Years Program. Kemudian yang berikut dari organisasi yang berikut 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Ada nilai percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian ada nilai kepemimpinan dan keadilan, nilai baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian yang berikut dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dari keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan dalam petunjuk hidup itu ada peduli, ada penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, ada keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, ada integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Yang berikut dari The Seven Essential Virtues itu ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang berikut mengenai The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tinggal rasa, gotong royong, ada rajin, kesantunan, pengertian, tegas, mengurus hati, dan percaya. Masih banyak lagi yang termasuk dalam The Virtues Project. Nilai-nilai kebajikan tersebut ya. Jadi itu adalah materi mengenai disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan yang baru saja kita dengar bersama. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking sebentar ya teman-teman. Melakukan peregangan. Saya minta teman-teman semuanya untuk berdiri. Dari kegiatan ice breaking ini, kegiatan untuk melatih konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti kita angkat tangan ke atas melewati kepala, tepuknya 1 kali.
Tepuk 2, tangan lurus ke depan, di depan dada, tepuknya 2 kali. Tepuk 3 berarti kita membungkuk, tepuknya 3 kali. Bisa ya? Coba. Tepuk 1, tepuk 2 kali paling lurus. Tepuk 3, ulang lagi ya. Coba tepuk 1 kali. Tepuk 2, tepuk 3. Yang semangat kan teman-teman? Ulang ya. Dari kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ingat ya, kalau tidak ada kata tepuk berarti kita tidak boleh tepuk. Kecuali ada kata tepuk dulu. Kita ulang lagi sekali. Ulang lagi. Perhatikan, konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Terima kasih, tidak konsentrasi ya. Sudah, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Kalau setelah mengikuti kegiatan ice breaking, berarti kita lanjut ke materi berikut ya, teman-teman. Materi mengenai keyakinan kelas. Berbicara mengenai keyakinan kelas ini berarti masih berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ikuti kegiatan bersama tadi. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ini berarti seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kita punya sekolah mungkin sudah melakukan kegiatan budaya positif, tetapi masih ada beberapa anak atau peserta didik kita yang belum melakukan itu, masih perlu diingatkan. Sehingga salah satu keputusan yang tepat yaitu dengan kita membuat keyakinan kelas, ingin merubah hal-hal yang belum siswa lakukan dengan menerapkan keyakinan kelas, sehingga munculnya kedisiplinan dalam diri peserta didik. Jadi itu maksud dari membuat keyakinan kelas. Bisa paham ya teman-teman? Bisa. Kemudian, apa tujuan dari keyakinan kelas? Sebelumnya kita mengetahui apa itu keyakinan kelas, lalu yang berikut, tujuan keyakinan kelas itu sebenarnya buat apa? Itu yang perlu kita ketahui lagi. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu keyakinan kelas, tujuan keyakinan kelas itu sebenarnya untuk apa, lalu langkah berikutnya yaitu kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan membuat langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Langkah yang pertama itu kita meminta siswa untuk menulis keyakinannya dalam satu kelas. Ini terlebih pada Bapak Ibu guru wali kelas. Di dalam ruangan kelas masing-masing itu wajib dibuat keyakinan kelas.
dengan cara yang pertama meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kita meminta siswa untuk menulis cita-cita atau apa yang murid inginkan terhadap kelas ini. Murid mau kelasnya itu seperti apa? Kelas yang bersihkah? Kelas yang saling menghormati? Kelas yang tenang, tidak boleh ribut? Itu yang kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Kemudian setelah mereka menuliskan keyakinannya, sama-sama Bapak Ibu Guru Wali kelas bersama dengan para murid membahas keyakinan yang telah ditulis. Dari ke-8 siswa, contoh dari kelas 7 ada 8 siswa. Berarti wali kelasnya bersama 8 siswa itu membahas keyakinan yang sudah ditulis oleh masing-masing anak. Kemudian kita memilah keyakinan tersebut. Kita memilih mana yang terbaik yang akan kita tampilkan di dalam kelas kita tersebut. Lalu, yang keempat itu mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kenapa harus dirubah ke kalimat positif? Karena menurut keyakinan dari masing-masing siswa tersebut, pasti ada yang kalimatnya itu bersifat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah. Berarti kita harus berubah menjadi kalimat positif itu dengan cara apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, ketika ada yang menulis bahwa tidak boleh ribut, berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai atau jagalah ketenangan. Jadi itu kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena namanya kegiatan yang dilakukan yaitu bersifat budaya positif. Kalau namanya budaya positif, berarti kegiatan-kegiatan tersebut sifatnya harus positif. Kalimat-kalimat yang ditampilkan juga harus positif. Jadi kalau masih ada kalimat negatif seperti dilarang membuang sampah, itu harus dirubah menjadi kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kalau sudah membuat keyakinan agar menjadi kalimat positif, langkah yang berikut yaitu menyepakati keyakinan kelas. Para wali kelas bersama siswanya membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Kalau seandainya ada yang melanggar, berarti bukan hukum yang kita berikan. Teman-teman, kita akan lakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti sebentar baru dijelaskan. Jadi, yang namanya budaya positif tidak ada lagi hukum menghukum. Lalu yang berikut 5 posisi kontrol. Jadi untuk keyakinan kelas sudah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini juga perlu kita bahas karena berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan juga akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Sebentar nanti baru dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Tetapi sekarang kita melihat dulu 5 posisi kontrol guru. Di sini maksudnya guru ya. Oke baik teman-teman, untuk posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi pada tabel ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, dibagi dalam 2 motivasi. Dari kelima posisi kontrol ini yang berkaitan dengan motivasi eksternal itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan pemantau. Sedangkan untuk manajer itu dia motivasinya intrinsik atau berasal dari dalam diri. Kemudian ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses.
Lalu perilaku kontrolnya negatif, ada yang positif, terus ada kontrol diri. Kita lihat satu persatu. Identitas gagal itu perilaku kontrolnya negatif ya. Itu ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa dia termasuk dalam identitas gagal, atau kenapa kedua posisi kontrol ini perilaku kontrolnya negatif? Jadi di sini dijelaskan gini. Pada posisi kontrol penghukum, guru caranya itu dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Saya rasa ini kita, Bapak Ibu kita sekalian pasti sudah pernah melakukan ini. Ketika anak berbuat salah, pasti dengan akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Saya akan memberikan kamu hukuman. Silakan berlutut. Itu adalah salah satu perilaku kontrol penghukum. Hasilnya apa? Itu siswa akan menjadi pemberontak, kemudian pendendam. Siswa tersebut akan dendam terhadap gurunya. Saya tidak suka Pak ini karena terlalu hukum saya. Pak Pedi mungkin terlalu hukum saya tidak suka. Berarti ada rasa dendam dari pribadi si anaknya. Makanya disebut identitasnya gagal sebagai guru. Kemudian yang berikut membuat orang merasa bersalah. Itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Pasti ada yang sudah seperti itu toh, teman-teman. Yang membuat orang merasa bersalah. Pasti dalam kelas atau dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas ada yang sudah mengatakan ini. Bapak kecewa sama kamu. Atau ibu kecewa sama kamu. Ibu sudah minta dari beberapa hari untuk kumpulkan tugas, tapi kenapa kamu belum kumpul? Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Hasilnya itu peserta didik akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Pasti peserta didik akan mengatakan, ibu minta maaf saya lupa. Padahal yang terjadi adalah dia tidak kerja tugasnya. Makanya dia masuk dalam perilaku kontrol negatif. Kita lihat dari muridnya. Lanjut ya teman-teman. Jadi yang berikut mengenai masih dengan motivasi eksternal, tetapi perilaku kontrolnya itu positif. Dia berhasil, sukses. Itu ada dua posisi kontrol, guru sebagai teman dan pemantau. Dalam guru sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu yang bantu untuk bereskan. Atau ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, ya sudah, nanti baru minggu depan boleh dikumpulkan. Itu berarti perilaku kontrol guru itu sebagai teman. Hasilnya untuk siswa adalah siswa merasa ketergantungan terhadap gurunya. Kemudian yang berikut mengenai pemantau. Itu guru berbuat, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan, terus apa yang terjadi sekarang? Hasil untuk siswa itu menyesuaikan bila diawasi. Berarti siswanya mau berubah, tetapi harus diawasi oleh gurunya. Memang identitasnya ini berhasil, tetapi motivasinya ini bukan berasal dari dalam diri siswa tersebut, melainkan berdasarkan dari gurunya. Yang pertama, dia ketergantungan terhadap gurunya. Yang kedua, dia bisa menyesuaikan ketika diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, berarti masa bodoh. Kemudian yang berikut, motivasi intrinsik. Itu hanya satu posisi kontrolnya, yaitu kontrol dari dalam diri dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuatnya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang
yang kita yakini. Berarti yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas tadi. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya itu menguatkan watak atau karakter dari si anak tersebut. Guru membuat pertanyaan tanpa menghukum, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memotivasi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Itu masuk dalam posisi kontrol manajer. Bisa paham ya teman-teman? Bisa. Dari kelima posisi kontrol ini, poin yang paling penting kita sebagai guru yang harus kita laksanakan yaitu pada posisi yang keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Dari 3, 4, 5. 3, 4 atau 5. Tetapi yang paling tinggi yang harus kita lakukan adalah yang manajer. Supaya tidak adanya ketergantungan atau kegiatan yang guru harus awasi. Jadi kita sebagai guru kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tidak ada lagi hukum-menghukum. Kita masuk ice breaking yang berikut. Sebelum ke materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Teman-teman saya minta untuk berdiri. Ini juga sama, masih berkaitan dengan konsentrasi. Cluenya itu ikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Bisa ya? Bisa paham? Bisa. Ikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Kita mulai. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah, ke depan, ke samping, ke bawah. Ikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Konsentrasi. Tangan ke depan, ke samping, ke bawah, ke atas. Konsentrasi ya, berarti di sini saya masih di bawah. Terus tangan ke depan, samping, ke atas, diputar-putar, diputar-putar-putar-putar, diputar-putar-putar, stop. Oke, ulangi lagi. Tangan ke atas, ke bawah, ke depan, ke bawah, ke atas, diputar-putar, putar-putar-putar-putar, stop, 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 putar-putar-putar-putar-putar, stop, putar-putar-putar-putar-putar, stop, 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 stop. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Berarti intinya tidak boleh lihat ya. Baik teman-teman, setelah kita mengikuti materi dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kita masuk ke kegiatan mengenai materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti berkaitan dengan keyakinan kelas dan juga 5 posisi kontrol tadi. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa posisi kontrol yang kita ambil adalah posisi kontrol sebagai manajer. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin,
memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Itu merupakan pengertian dari segitiga restitusi. Yang berikut kita lihat bentuk dari segitiga restitusi. Jadi di depan sini ditampilkan segitiga restitusi, yaitu dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Langkah yang guru buat sebagai control manager tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini kita laksanakan ketika murid bermasalah, misalnya datang terlambat, bermain di dalam kelas ketika pelajaran, mengganggu teman-temannya. Hal sebelumnya yang kita lakukan biasanya adalah kita memberikan hukuman, tetapi sekarang yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan melalui segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Di sini dijelaskan ada kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas, ketika kita memanggil peserta didik yang bermasalah untuk bertemu dengan kita, berarti hal yang pertama yang kita lakukan jangan langsung marah. Tetapi kita stabilkan dulu anak itu. Tanya baik-baik. Dengan memberikan kalimat-kalimat penguatan. Contohnya, kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari kesalahan. Ibu dulu juga mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama. Tetapi di sini ibu memanggil kamu ke sini bukan untuk menghukum, tetapi kita perlu mencari solusi sama-sama sehingga bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu adalah hal pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada peserta didik kita yang sudah membuat salah tadi, kita tanya alasannya itu apa? Apa alasan kamu sehingga kamu bermain di dalam kelas? Atau alasannya apa sampai kamu datang terlambat? Atau alasannya apa sampai kamu mengganggu teman-temanmu yang sedang belajar? Hal tersebut kita tanyakan kepada si peserta didiknya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan utama sampai dia berbuat tersebut, melakukan ribut di dalam kelas, datang terlambat. Kemudian ketika siswanya sudah menjawab, mungkin saya datang terlambat karena malamnya saya bermain game sampai tengah malam, sehingga saya bangun terlambat, akhirnya menuju sekolah, sampai di sekolah saya juga terlambat. Setelah itu kita lakukan kegiatan yang berikut, menanyakan keyakinan. Dalam membuat segitiga restitusi ini, melaksanakan kegiatan ini, pastikan di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas. Jadi ketika kita masuk pada tahap menanyakan keyakinan, contoh keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kita tanya ke anaknya tadi. Mungkin datang terlambat, contoh kegiatannya, kesalahannya itu datang terlambat. Kita tanya, kira-kira kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang hadir tepat waktu. Lalu setelah peserta didiknya sudah mengetahui pelanggaran yang sudah dia buat, pelanggaran dari keyakinan kelas, kemudian kita tanya lagi kembali, kira-kira kamu mau berubah atau tidak? Kalau dia ketika dia jawab saya akan berubah, langsung tanya, dengan cara apa kamu berubah? Yaitu mungkin yang pertama minta maaf kepada gurunya karena terlambat. Kemudian yang kedua, saya akan menaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.
Ketika 3 langkah itu sudah kita lakukan, langkah yang terakhir yaitu sebagai guru memberikan motivasi kepada anaknya. Jangan ulangi lagi kesalahan ini. Harus adanya disiplin. Kenapa Ibu memanggil kamu di sini? Supaya kita terapkan disiplin. Jadi itu mengenai segitiga restitusi, ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Asni. Kurang semangat, tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, ketika kita sudah mendengar penjelasan tadi tentang diseminasi budaya positif, tentunya kita sudah berpikir bahwa budaya positif itu kita sudah selama ini kita sudah jalankan, hanya belum begitu kencang. Jadi kepada Ibu Asni, materi ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru, terutama para wali kelas. Mungkin di tahun pelajaran yang akan datang kita bisa berkolaborasi bersama Ibu Asni dan Pak Tarsi, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi kita lakukan dengan tindakan nyata. Bukan begitu Pak Tarsi? Ya. Baik, jadi dengan berakhirnya tentang seminar yang dibawakan oleh Ibu Asni, oleh karena itu saya minta umpan balik dari kegiatan ini. Minimal dari kita semua ini ada perwakilan 2 orang untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan Ibu Asni. Baik, silakan. Mungkin Ibu Diana, Ibu Aurel, Tarsi, Paninus untuk memberikan umpan balik. Baik, Paninus, silakan. Baik, terima kasih. Untuk umpan balik dari kegiatan pada pagi hari ini tentang diseminasi positif, budaya positif. Dari kegiatan ini akhirnya saya mengetahui banyak hal, yaitu salah satunya yaitu dengan seperti yang tadi Bu Asmi katakan bahwa tidak boleh menghukum anak, karena selama ini hal-hal kecil seperti itu yang masih saya terapkan dalam pembelajaran. Tetapi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Asmi tentang budaya positif, akhirnya saya mulai sadar. Sedikitnya saya mulai sadar, sehingga kedepannya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di dalam mata pelajaran saya yang saya akan berikan kepada anak-anak, dengan tidak menghukum anak, tetapi memberikan pendekatan khusus kepada anak, sehingga anak itu bisa lebih tertarik kepada mata pelajaran dan mata pelajaran kita, dan juga lebih dekat dengan kita guru-guru. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paninus. Mungkin Ibu Aurel atau Ibu Diana. Baik, mungkin apa yang disampaikan oleh Paninus tadi
mewakili dari apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita buat selama ini mungkin masih keliru. Kedepannya mungkin ini bisa kita kumpulkan siswa-siswanya, kita jelaskan tentang budaya positif ini, sehingga kita bisa sosialisasi kepada mereka juga bisa mengerti bagaimana kita merancang kelas dan sekolah kita ke depannya. Oke, hanya itu saja yang bisa kita buat ini hari, dan ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Apa kawan? Baik, kita berdiri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran pada kesempatan ini. Engkau telah merancang semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Sekiranya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk sekolah kami, untuk anak-anak didik kami, untuk lembaga ini, dan untuk pemerintahan desa ini. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan